Assalamualaikum sahabat-sahabat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Cerita ini akan melibatkan kisah cinta dan konflik dalam kehidupan rumah tangga Anas dan Lala, dengan latar belakang kebahagiaan, cobaan, kesalahpahaman, dan pengorbanan yang mendalam. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah subscribe channel ini dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Anas dan Lala baru menikah 2 bulan yang lalu. Kisah cinta mereka dimulai dari pertemuan sederhana di sebuah acara keluarga. Anas, seorang pria yang sopan, cerdas, dan pekerja keras, langsung tertarik pada Lala yang dikenal sebagai wanita ceria dan penuh perhatian. Pertemuan itu mengubah hidup keduanya, dan tak lama kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka adalah impian yang menjadi nyata, penuh dengan tawa, cinta, dan kebahagiaan. Anas adalah suami yang penuh perhatian. Setiap pagi, ia selalu membuatkan kopi untuk Lala dan mengucapkan selamat pagi dengan ciuman di keningnya. Bagi Lala, ini adalah kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Setiap malam sebelum tidur, Anas selalu menceritakan berbagai kisah masa lalunya, masa kecilnya, perjalanannya selama kuliah, hingga pengalaman hidup yang penuh warna. Lala mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa hidupnya lengkap dengan kehadiran Anas. Suatu hari, Anas dan Lala sepakat untuk mewujudkan impian mereka, pergi umroh bersama. Keputusan itu diambil setelah keduanya sering berdiskusi tentang keinginan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati yang riang. Perjalanan itu menjadi momen yang tak terlupakan, penuh dengan kehangatan dan cinta. Mereka menghabiskan setiap detik bersama, beribadah dengan khusyuk dan merasa bahwa hidup mereka telah diberkahi dengan cinta yang luar biasa. Setelah pulang dari umroh, kehidupan mereka semakin harmonis. Anas yang romantis selalu mencari cara untuk membuat Lala bahagia. Ia sering mengajak Lala berjalan-jalan di taman, makan malam di restoran favorit mereka, atau sekadar menghabiskan waktu menonton film di rumah. Lala, yang selalu merasa nyaman dengan suaminya, juga selalu berusaha membalas setiap kebaikan Anas dengan senyuman manis dan perhatian yang tulus. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah dalam diri Lala. Sesekali, Lala mulai meminta izin kepada Anas untuk pergi ke rumah temannya. Pada awalnya, Anas tidak merasa ada yang aneh. Ia mempercayai Lala sepenuhnya dan tidak pernah merasa perlu untuk meragukan istrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensi permintaan izin Lala semakin sering. Setiap 2 hari sekali, Lala akan meminta izin untuk pergi, terkadang tanpa menjelaskan dengan jelas tujuannya. Anas mulai merasa cemas. Walaupun ia tidak ingin berpikiran buruk, hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa, namun Anas tidak bisa menjelaskan apa itu. Rasa curiga mulai menggerogoti hatinya, tapi ia masih berusaha menahan diri dan tidak menunjukkan perasaan itu kepada Lala. Suatu hari, ketika Lala pamit dengan senyum di wajahnya seperti biasa, Anas memutuskan untuk mengikuti istrinya. Ia merasa bahwa ia perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh rasa bersalah, ia mengikuti mobil yang menjemput Lala. Jantung Anas berdetak lebih kencang ketika ia melihat bahwa mobil itu dikendarai oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Hati Anas mulai berdegup kencang. Segala macam pikiran buruk muncul di benaknya. Apakah Lala sedang berselingkuh? Namun, Anas mencoba menenangkan dirinya. Mungkin pria itu hanya teman biasa. Mungkin tidak ada yang perlu dicemaskan. Anas berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ia pun kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, tanpa izin, Lala pergi lagi. Kali ini, Anas tidak bisa lagi menahan kecurigaannya. Ia langsung mengikuti Lala dan melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Lala sedang duduk bersama pria yang sama di sebuah taman. Mereka tampak akrab, berbicara dengan penuh kehangatan, dan tertawa bersama. Anas merasa penglihatannya kabur oleh air mata yang hampir tumpah. Ini terlalu menyakitkan. Bagaimana mungkin Lala, yang begitu ia cintai, bisa melakukan hal ini padanya? Saat Lala pulang ke rumah di sore hari, Anas sudah menunggu di ruang tamu dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Ketika Lala masuk, Anas tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara yang berat oleh emosi, ia bertanya, "Pulang sama siapa tadi?" "Lala,
yang tidak tahu apa yang terjadi di pikiran Anas, menjawab dengan tenang, "Sama teman, Mas." Namun, jawaban itu tidak membuat Anas tenang. Sebaliknya, perasaan kecewa dan marah semakin membakar hatinya. Bagaimana mungkin Lala bisa dengan tenang mengatakan hal itu setelah semua yang ia lihat? Namun, meski hatinya dipenuhi rasa cemburu, Anas tidak ingin langsung menuduh. Ia memilih diam, berharap bahwa mungkin ia hanya salah paham. Ketegangan dalam rumah tangga mereka mulai terasa. Meski Anas berusaha menahan diri, rasa curiga yang semakin besar membuatnya seringkali diam saat bersama Lala. Setiap kali Lala pergi tanpa penjelasan yang jelas, Anas merasa hatinya tercabik-cabik. Ia mulai merasa tidak nyaman di rumah sendiri, dan situasi ini membuatnya semakin tertekan. Lala pun merasakan perubahan dalam sikap Anas. Suaminya yang biasanya hangat dan romantis kini sering diam dan tampak dingin. Lala tidak tahu bahwa Anas sedang diliputi kecurigaan. Ia hanya berpikir bahwa Anas sedang lelah dengan pekerjaan atau memiliki masalah lain. Lala merasa bingung, namun tidak berani bertanya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Lala tiba-tiba meminta izin lagi untuk pergi. Ia mengatakan ada urusan penting yang harus diselesaikan dengan seorang teman. Anas yang sudah tidak tahan lagi dengan semua ketidakjelasan ini, langsung meledak. Ia melontarkan kata-kata kasar dan menuduh Lala telah berselingkuh dengan pria lain. "Aku tahu kamu sering pergi dengan pria itu. Kamu pikir aku bodoh?" Lala terkejut mendengar tuduhan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa Anas akan berpikiran seperti itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, Lala tidak banyak berkata-kata. Dengan hati yang hancur, ia mengambil jaketnya dan pergi keluar rumah. Anas, yang sudah terlanjur diliputi emosi, tidak berusaha menghentikannya. Ia merasa dikhianati dan tidak mampu lagi berpikir jernih. Malam itu, Anas duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Pikirannya dipenuhi oleh segala macam pikiran buruk tentang Lala. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ia, yang sudah melakukan segalanya untuk membahagiakan istrinya, justru dikhianati dengan cara seperti ini. Di tengah kesedihannya, Anas berdoa kepada Allah. Ia memohon petunjuk dan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Anas mencoba menghubungi Lala, tetapi tidak ada jawaban. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Lala. Anas merasa hancur, merasa bahwa pernikahan yang ia bangun dengan cinta kini telah berakhir dengan tragis. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Seringkali ia terduduk di teras rumah, menatap langit dengan hati yang kosong. Semua kenangan indah bersama Lala kini terasa seperti mimpi yang jauh. Waktu terus berlalu, dan semakin lama Anas duduk sendirian di ruang tamu, amarah yang awalnya menyelimuti perasaannya mulai berubah menjadi kekosongan. Anas berdiri dan berjalan menuju jendela, mencoba melihat keluar. Jalanan sepi, dan bayang-bayang malam semakin pekat. Tidak ada tanda-tanda Lala akan kembali. Pikirannya mulai dipenuhi penyesalan yang semakin dalam. Seiring detik demi detik berlalu, ia mulai mengingat senyum lembut Lala, bagaimana ia selalu tenang saat menghadapi apapun, bahkan saat Anas menuduhnya hal-hal yang tak masuk akal. "Apa aku terlalu keras padanya?" pikirnya. Suatu hari, seorang pria datang ke rumah Anas. Pria itu adalah orang yang pernah dilihat Anas bersama Lala. Anas yang sedang dilanda kehancuran, duduk di teras rumah sambil melamun. Pria itu duduk di sampingnya, dan Anas langsung menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Lala sudah bahagia ya hidup sama kamu? Apa kamu tidak tahu bagaimana perasaanku?" kata Anas dengan nada getir. Pria itu, yang ternyata adalah seorang dokter, menggelengkan kepala dan menjawab dengan tenang, "Anda salah paham, Mas Anas. Saya dan Lala memang berteman lama, tapi hubungan kami tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya sudah berkeluarga, punya istri dan anak-anak. Saya datang ke sini bukan untuk merebut Lala dari Anda, tapi untuk meluruskan semuanya." Anas terkejut mendengar penjelasan itu. Ia merasa kebingungan. "Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Dokter itu kemudian menjelaskan bahwa selama ini Lala tidak pernah ingin membuat Anas khawatir. "Lala mencintai Anda, Mas Anas," kata dokter itu. "Dia tahu bahwa Anda adalah seorang suami yang baik, penyayang, dan penuh perhatian. Tapi Lala sedang menghadapi sesuatu yang berat. Dia menderita tumor di perutnya, dan dia mencoba menjalani pengobatan secara diam-diam. Lala tidak ingin Anda tahu karena dia tidak ingin Anda ikut merasakan penderitaannya." Mendengar hal itu, dunia Anas seolah runtuh. Tangannya gemetar, dan air matanya jatuh tanpa henti.
Semua tuduhan yang ia lontarkan kepada Lala, semua kemarahannya, tiba-tiba terasa tidak berarti. Lala, yang selama ini ia kira mengkhianatinya, ternyata sedang berjuang melawan penyakit serius. Dan yang lebih menyakitkan, Lala memilih untuk menyembunyikan semuanya demi melindungi Anas dari rasa sedih. Dokter itu melanjutkan, saat ini Lala sedang di rumah sakit. Keadaannya kritis. Dia sudah berusaha keras untuk tetap terlihat bahagia di depan Anda, tapi penyakit ini semakin menggerogoti tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Anas langsung pergi ke rumah sakit bersama dokter tersebut. Di perjalanan, Anas merasa seolah-olah dunia sedang menghukumnya. Ia merasa bersalah atas segala prasangka buruknya terhadap Lala. Begitu tiba di rumah sakit, Anas langsung masuk ke ruangan tempat Lala dirawat. Lala terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat namun tetap terlihat damai. Anas mendekat, memegang tangan Lala, dan air mata mengalir deras di pipinya. "Maafkan aku, Lala," bisiknya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku tidak tahu apa yang kamu hadapi. Aku malah menuduhmu yang tidak-tidak." Lala, meski lemah, tersenyum tipis dan menatap Anas dengan penuh cinta. "Aku tidak ingin kamu sedih, Mas," katanya dengan suara pelan. "Aku hanya ingin melihat kamu bahagia." Setiap hari, Anas duduk di samping Lala, memegang tangannya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan kesembuhan bagi istrinya. Ia merasa begitu bersalah, tapi ia tahu bahwa saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa dan memberikan dukungan penuh kepada Lala. Suatu malam, Anas tertidur di samping tempat tidur Lala. Dalam tidurnya, Anas bermimpi bertemu Lala di sebuah taman yang indah. Dalam mimpi itu, Lala terlihat sehat, dengan senyum cerah di wajahnya. Ia menggenggam tangan Anas dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya. "Mas, jangan menangis," kata Lala lembut. "Semua akan baik-baik saja, Mas. Aku akan selalu ada di sisimu." Anas terbangun dengan perasaan yang aneh. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan ketika ia membuka matanya, Lala sedang memandangnya dengan senyum hangat di wajahnya. Wajah Lala yang biasanya pucat kini tampak lebih cerah, dan ia terlihat lebih baik daripada sebelumnya. "Mas, aku tidak merasakan sakit lagi," kata Lala. Air mata Anas kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia memeluk Lala dengan erat, berterima kasih kepada Allah yang telah mengabulkan doanya. Kehidupan mereka tidak lagi sama setelah itu. Cobaan yang mereka lalui telah mengajarkan Anas untuk lebih memahami arti cinta dan pengorbanan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terlihat di permukaan, tapi ada dalam pengertian, kesabaran, dan doa yang tulus. Namun, seperti dalam hidup, kebahagiaan tidak selamanya datang tanpa ujian. Meskipun penyakit Lala sudah bisa dikendalikan untuk sementara waktu, dokter tetap memperingatkan mereka bahwa perawatan yang lebih intensif masih diperlukan. Tumor yang diderita Lala mungkin bisa kambuh sewaktu-waktu jika tidak ditangani dengan baik. Anas, yang saat itu sudah merasa lega karena Lala tampak lebih baik, kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, kali ini Anas berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi terjebak dalam prasangka buruk. Baginya, kebersamaan dengan Lala adalah hal terpenting. Apapun yang terjadi, ia akan berada di sisinya. Di sisi lain, Lala tetap berusaha kuat. Ia tidak ingin menunjukkan kesedihannya kepada Anas, meskipun terkadang rasa takut menghinggapinya. Ia takut jika penyakitnya kembali, ia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tetapi, di dalam hatinya, Lala memiliki keyakinan bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah, dan ia percaya bahwa ada kekuatan besar dalam doa dan cinta yang mereka miliki. Setelah beberapa waktu, dokter menyarankan agar Lala menjalani operasi yang lebih serius untuk mengangkat tumor sepenuhnya. Operasi ini bukan tanpa risiko, dan dokter menjelaskan dengan hati-hati bahwa hasilnya belum tentu sesuai harapan. Namun, jika tidak dilakukan, kemungkinan besar tumor itu akan semakin berkembang dan memperburuk kondisinya. Anas merasa berat untuk memutuskan. Di satu sisi, ia ingin Lala menjalani operasi dan sembuh sepenuhnya, tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan Lala jika operasi itu gagal. Lala, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, memegang tangan Anas dengan lembut. "Mas, aku tahu kamu khawatir, tapi kita tidak boleh menyerah. Aku siap menjalani ini, dan aku percaya bahwa semuanya ada di tangan Allah. Yang penting kita hadapi ini bersama." Kata-kata Lala menenangkan hati Anas. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku akan selalu ada di sampingmu, La. Apapun yang terjadi, kita hadapi ini bersama-sama." Keputusan pun dibuat.
Lala akan menjalani operasi. Hari-hari menjelang operasi dipenuhi dengan persiapan mental dan fisik. Anas, yang biasanya tenang, kali ini tampak lebih cemas. Namun, setiap malam ia selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kekuatan dan kesembuhan untuk Lala. Malam sebelum operasi, Lala dan Anas menghabiskan waktu bersama di rumah sakit. Mereka duduk berdampingan di atas ranjang Lala, saling berpegangan tangan tanpa banyak kata. Hanya ada keheningan yang penuh makna. Lala menatap wajah Anas dan berkata, "Mas, apapun yang terjadi besok, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Terima kasih sudah selalu ada untukku." Anas tidak bisa menahan air matanya lagi. "Aku juga mencintaimu, Lala. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau kamu tidak ada. Kamu adalah hidupku. Kamu harus kuat, Mas. Kalau aku bisa melalui ini, kita akan hidup bahagia lagi seperti dulu. Tapi kalaupun tidak, aku ingin kamu bahagia. Jangan pernah merasa bersalah atau sedih. Aku sudah bahagia menjalani hidup ini bersamamu." Kata-kata Lala menghantam hati Anas dengan berat, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Mereka pun berdoa bersama sebelum akhirnya Lala terlelap dalam tidurnya. Sementara itu, Anas duduk di samping tempat tidurnya, matanya terjaga, menatap istrinya yang tertidur dengan damai. Keesokan harinya, operasi dilakukan. Anas menunggu dengan gelisah di ruang tunggu rumah sakit. Waktu terasa berjalan lambat, dan setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin cemas. Ia tidak bisa berhenti berdoa, berharap agar Allah memberikan keajaiban. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seabad, dokter akhirnya keluar dari ruang operasi. Anas langsung bangkit dan mendekati dokter dengan perasaan yang campur aduk. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter itu tersenyum tipis. "Operasinya berjalan lancar. Kami berhasil mengangkat tumor, tapi kami harus memantau kondisi Lala selama beberapa hari ke depan. Dia masih dalam kondisi kritis, tapi peluangnya untuk sembuh cukup besar." Anas menghela napas lega, meskipun hatinya masih diliputi kecemasan. Ia berterima kasih kepada dokter dan segera menuju ruang perawatan intensif untuk melihat Lala. Lala masih belum sadar, namun wajahnya tampak tenang. Anas duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut, dan sekali lagi berdoa agar Lala bisa segera pulih. Hari-hari setelah operasi adalah masa-masa yang penuh ketegangan. Setiap perkembangan kecil dalam kondisi Lala membawa harapan bagi Anas. Setelah beberapa hari yang panjang, Lala akhirnya mulai membuka matanya. Anas, yang saat itu berada di sisinya, langsung tersenyum lebar, menahan air mata kebahagiaannya. "Lala, kamu sudah sadar," kata Anas sambil memeluk istrinya dengan hati-hati. "Kamu sudah melewati semuanya." Lala tersenyum lemah, tapi ada sinar di matanya. "Mas, aku masih di sini." Setelah menjalani masa pemulihan yang cukup panjang, Lala akhirnya diizinkan pulang. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, semangat hidupnya kembali bersinar. Anas dan Lala memutuskan untuk memulai hidup baru, dengan lebih banyak rasa syukur dan cinta. Kehidupan mereka kini lebih tenang. Anas yang sebelumnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama Lala. Mereka menikmati momen-momen kecil yang seringkali dianggap sepele, seperti menikmati teh di teras rumah sambil bercengkrama, berjalan-jalan di taman, atau sekadar duduk bersama di sofa sambil menonton acara favorit mereka. Mereka juga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, mereka selalu berdoa bersama, bersyukur atas segala nikmat dan cobaan yang telah mereka lewati. Anas merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih berarti setelah melalui semua ujian ini. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana mereka saling mendukung dan tetap bersama di saat-saat paling sulit. Meski masih ada ketakutan bahwa penyakit Lala bisa kembali suatu saat nanti, Anas dan Lala memilih untuk hidup dengan penuh harapan. Mereka tidak lagi membiarkan rasa takut menguasai hidup mereka. Sebaliknya, mereka menjalani setiap hari dengan rasa syukur, karena mereka tahu betapa berharganya waktu yang mereka miliki bersama. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.